Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Fernandes. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis hukum diplomatik mengenai sebuah pertanyaan menarik, yaitu bagaimana cara saya untuk membeli dan menggunakan mobil dinas ex duta besar di jalan Indonesia. Topik ini terlihat sederhana, tetapi jika kita analisis lebih mendalam, sebenarnya menyangkut beberapa aspek penting dalam hukum diplomatik internasional. Konvensi Wina 1961 serta peraturan nasional di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor milik perwakilan diplomatik asing. 1. Pengantar dan konteks masalah. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa kendaraan dinas milik duta besar atau kedutaan besar merupakan bagian dari harta diplomat suatu negara asing yang ditempatkan di Indonesia. Kendaraan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas diplomatik seperti mengantar duta besar dalam kegiatan resmi, kunjungan negara, atau acara diplomatik lainnya. Kendaraan dinas diplomatik biasanya diberi fasilitas kekebalan dan keistimewaan, termasuk bebas dari pajak impor, bea masuk, serta masuk kendaraan bermotor, sesuai dengan prinsip timbal balik antar negara dan diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Yang kedua, dasar hukum internasional, Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina 1961 khususnya pasal 22 hingga pasal 30 menjelaskan bahwa gedung dan harta benda milik misi diplomat tidak dapat diganggu-gugat. Negara penerima wajib melindungi misi diplomatik dari gangguan atau penyitaan. Barang-barang diplomatik termasuk kendaraan dinas tidak boleh dikenakan pajak, bea, atau tindakan hukum lainnya selama masih berstatus milik resmi perwakilan diplomatik. Artinya selama mobil tersebut masih menjadi milik resmi kedutaan dan digunakan untuk kendaraan untuk keperluan diplomatik, maka mobil tersebut tidak tunduk pada hukum nasional Indonesia secara penuh, melainkan memiliki perlakuan khusus atau immunity. Namun, kekebalan itu tidak bersifat permanen. Begitu kendaraan itu dijual, diserahkan atau tidak lagi digunakan untuk kepentingan kedutaan, status kekebalan diplomatik otomatis hilang dan kendaraan tersebut menjadi barang biasa yang tunduk pada hukum nasional Indonesia. Yang ketiga, prosedur pelepasan status diplomatik dan penjualan mobil. Selanjutnya bagian ini prosedur agar mobil ex duta besar itu bisa dimiliki dan digunakan oleh warga sipil di Indonesia. Secara hukum prosesnya melibatkan beberapa tahap administratif, yaitu mengajukan surat permohonan pelepasan barang diplomatik oleh kedutaan besar kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Surat ini berfungsi untuk menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk tugas diplomatik. Setelah disetujui, mobil tersebut akan dikeluarkan dari daftar aset diplomatik dan tidak lagi memperoleh fasilitas kekebalan serta pembebasan pajak. Barulah mobil itu bisa dijual kepada pihak swasta atau masyarakat umum. Namun pembeli memiliki kewajiban untuk melunasi semua bea dan pajak yang sebelumnya dibebaskan, seperti bea masuk, pajak penjualan, dan pajak kendaraan bermotor. Setelah semua kewajiban fiskal dilunasi, pemilik baru harus melakukan registrasi ulang ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperoleh BPKB, STNK, dan plat nomor reguler. Kendaraan yang semulanya menggunakan plat diplomat dengan kode CD, Crop Diplomation atau CC, Consular Corporation, akan diganti menjadi plat hitam biasa sesuai domisili pemilik di Indonesia. Yang keempat, analisis hukum. Hubungan hukum diplomat dan hukum nasional. Dari sisi analisis hukum diplomat, persoalan ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum internasional publik dan hukum nasional Indonesia. Di satu sisi, hukum diplomat memberikan kekebalan bagi aset diplomatik agar perwakilan negara dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Namun di sisi lain, hukum nasional tetap berlaku setelah kekebalan itu dicabut. Hal ini sesuai dengan prinsip Peace Serpanda
yang berarti bahwa perjanjian internasional seperti Konferensi Wina harus dilaksanakan oleh itikat baik. Indonesia sebagai negara penerima wajib menghormati kekebalan diplomat, tetapi juga berhak menegakkan hukum nasional ketika objek diplomat tersebut sudah tidak lagi berstatus diplomat. Dengan demikian, pembeli mobil ex duta besar oleh warga sipil Indonesia adalah sah dan diperbolehkan, asalkan telah melalui proses pelepasan status diplomat secara resmi dan memenuhi kewajiban hukum nasional. Yang kelima, aspek etis dan praktis dalam hukum diplomat. Selain aspek legal, formal, kita juga bisa melihat persoalan ini dari sisi etika diplomat. Kendaraan ex duta besar bukan hanya alat transportasi tetapi juga simbol negara dan martabat diplomat. Karena itu proses penjualan dan penggunaan kembali ke masyarakat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi agar tidak menimbulkan kesan bahwa barang diplomat bisa diperjualbelikan sembarangan. Selain itu, kepemilikan mobil ex duta besar oleh warga sipil harus tetap mengikuti aturan lalu lintas dan keamanan nasional, termasuk pemeriksaan kelayanan kendaraan, asuransi, dan kewajiban pajak tahunan. Yang keenam, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa mobil dinas duta besar termasuk dalam kategori barang diplomat yang memiliki kekebalan hukum selama digunakan untuk keperluan resmi misi diplomat. Setelah tidak digunakan atau dilepaskan status diplomatnya oleh Kementerian Luar Negeri, mobil tersebut bisa dijual kepada masyarakat umum. Pembeli wajib menyelesaikan seluruh kewajiban bea dan pajak, serta mendaftarkan ulang kendaraan agar memperoleh identitas hukum baru di Indonesia. Setelah seluruh prosedur dipenuhi, barulah mobil ex duta besar tersebut sah digunakan di jalanan seperti kendaraan biasa. Kasus ini menggambarkan bahwa hukum diplomatik dan hukum nasional saling melengkapi, satu melindungi hubungan antar negara dan yang lainnya menegakkan kepastian hukum di wilayah kedaulatan negara. Demikian analisis hukum dari saya mengenai topik pembelian dan penggunaan mobil ex duta besar di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat memperluas pemahaman kita semua tentang bagaimana prinsip kekebalan diplomatik bekerja dalam praktik kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.